在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Setelah mengamatinya dengan hati-hati, dia perlahan mengangkat kepalanya saat dia melihat ke dalam hutan yang jauh dan dengan tenang berkata, "Berapa lama kalian semua ingin menunggu sebelum menyerang?" Hutan di depannya benar-benar sunyi. Sesaat kemudian, 4 orang keluar dari hutan. Mereka berempat berada di tahap korporeal yang aura mereka menyatu menjadi satu yang samar-samar bisa menyamai aura Wang Lin. Mereka berempat saling memandang. Salah satu mata mereka menjadi kejam, dan tanpa sepatah kata pun dia menamparkan tasnya. Sebuah labu langsung terbang keluar. Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian api merah keluar dari labu menuju Wang Lin. 3 orang di sampingnya mengatupkan gigi. Jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Salah satunya membentuk segel dan kemudian tumbuh-tumbuhan di sekitarnya mulai tumbuh seperti orang gila dan menyerbu Wang Lin. Ada orang lain yang membuka mulut mereka dan meludahkan manik hitam yang mendekati Wang Lin. Kultivator terakhir membentuk segel dan ratusan boneka bergegas keluar untuk menyerang Wang Lin. Namun, pada saat ini, mata pembudidaya yang mengirimkan labu menyala dan dia dengan cepat mundur. Namun, saat dia mundur, 3 lainnya juga bergerak. Sepertinya mereka semua punya ide yang sama. Keempat orang itu melarikan diri ke 4 arah berbeda. Mata Wang Lin berbinar dan Celestial Sealing Stem keluar. Semua serangan runtuh di bawah stempel penyegelan surgawi yang lebarnya ratusan kaki. Itu kemudian menyala setelah salah satu dari 4. Ada ledakan keras. Setelah itu hancur, itu dibebankan demi satu. Ratusan ribu rune emas memenuhi area itu, tetapi 4 diantaranya dipenuhi dengan kecerdasan. Wang Lin menatap 4 rune yang sangat istimewa di antara mereka. Matanya berbinar dan dia muncul dengan ide yang berani. Jika aku memadukan bendera 1 miliar jiwa dan stempel segel surgawi, jantung Wang Lin berdetak kencang. Suara gemuruh terus bergema, dan sesaat kemudian, stempel segel surgawi kembali. Jumlah rune yang berisi kecerdasan meningkat dari 4 menjadi 7. Wang Lin meraih stempel penyegelan surgawi dan menghilang. Wajah Segonghou menjadi pucat saat dia dengan cepat bergerak melewati hutan. Saat dia muncul, dia terkunci oleh niat membunuh. Jika bukan karena fakta bahwa reaksinya cepat dan dia dengan cepat menghindar, dia pasti sudah mati saat dia muncul. Meski demikian, dia masih terluka saat menghindar. Wajahnya pucat dan dia segera kabur. Di belakangnya, anak laki-laki berkepala besar dengan cepat mengejar. Senyum bodohnya masih melekat di wajah bocah berkepala besar itu. Senyumnya terhadap Segonghou dingin. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan kilatan cahaya ungu. Cahaya ungu dengan cepat berubah menjadi semut ungu setinggi puluhan kaki. Segonghou tersenyum sedih. Dari saat dia muncul hingga sekarang, sudah kurang dari 15 menit, dan dia menghabiskan semuanya untuk bertahan hidup. Dia belum berhasil membunuh siapapun, dan dia akan kehilangan medan perang. Namun, pada saat ini, mata Segonghou dipenuhi dengan keterkejutan. Dia merasakan aura familiar tiba-tiba mendekat. Ada kilatan cahaya keemasan dan suara dingin memenuhi langit dan bumi. Segel. Saat kata itu diucapkan, tanda emas tiba-tiba mengental di sekitar Segonghou. Dengan sekejap, rune emas yang tak terhitung jumlahnya menyatu, menciptakan badai emas. Saat badai melanda, semut surgawi yang mendalam bergetar dan dengan cepat mundur. Senyuman bodoh pada anak lelaki berkepala besar itu langsung membeku dan dia menatap ke depan. Ekspresinya menjadi suram dan kemudian dia mundur tanpa ragu-ragu. Wang Lin keluar dari hutan di belakang Segonghou. Stempel segel surgawi melayang di depan Wang Lin dan melepaskan cahaya keemasan lembut. "Tuanku," wajah Segonghou dipenuhi dengan rasa hormat. Wang Lin mengangguk dan tatapannya menyapu bocah berkepala besar yang mundur itu. Dia dengan dingin berkata, "Masih ingin lari?" Dia mengambil 1 langkah dan segera bergerak ratusan kaki. Celestial Sealing Stem langsung keluar.
Tingkat kultivasi anak laki-laki berkepala besar itu sama dengan tingkat awal nirvana Skrier Wang Lin. Dia telah menyaksikan kebangkitan Wang Lin selama 3 persidangan, jadi sekarang dia sangat takut pada Wang Lin dan tidak ingin memprovokasi Wang Lin secara tidak perlu. Senyuman bodoh pemuda berkepala besar itu telah menghilang dan dia dengan cepat berteriak, "Rekan kultivator Sumu, saya akan meninggalkan daerah ini. Mengapa Anda harus bertujuan untuk membunuh? Tingkat kultivasi kami sama. Jadi jika kami bertempur, Anda akan terluka. Jangan beri kesempatan syuting itu." Mata Wang Lin dingin. Saat dia melangkah keluar, dia mengangkat tangannya. A Heavenly Chop menyatu ke tangannya dan dia tanpa ampun menebang. Ekspresi anak lelaki berkepala besar berubah drastis. Saat dia mundur, semut surgawi yang mendalam meraung dan diblokir di depan bocah berkepala besar itu. Saat potongan surgawi menyentuh semut, semut itu jatuh. Stempel segel surgawi menyala dan salah satu rune emas mendarat di semut yang runtuh. Rune emas itu segera dipenuhi dengan kecerdasan. Ekspresi anak laki-laki berkepala besar menjadi pucat. Saat dia mundur dengan cepat, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Celestial Spell, Embrace." Setelah dia mengatakan itu, riak menyebar di sekelilingnya. Saat riak menyebar, lingkungan mulai berubah. Berbagai binatang buas mulai muncul, dan mereka semua meraung marah saat mereka menyerbu Wang Lin. "Ayo gunakan kamu untuk menguji kekuatanku atas Guntur." Suara Wang Lin seperti angin musim dingin. Ketika jatuh di telinga bocah berkepala besar, bocah itu gemetar. Dia ingat bagaimana Wang Lin melahap roh Guntur selama persidangan bumi. Dia merasa pahit dan cepat mundur setelah dia mengucapkan mantranya. Mata Wang Lin tiba-tiba berubah. Guntur yang akan membuat orang gemetar berkumpul seperti orang gila. Guntur langit dan bumi semuanya di bawah kendaliku. Wang Lin tidak memandang anak laki-laki berkepala besar itu, melainkan ke langit. Jiwa asal naga petir kuno terbang keluar dari antara alisnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Mengom. Raungan naga Guntur kuno yang memungkinkannya mengendalikan Guntur sekali lagi bergema di seluruh dunia. Raungan ini seperti guntur yang membelah surga. Itu dikirim seperti gelombang kejut yang mengejutkan semua pembudidaya di medan perang. Seluruh medan perang mulai bergetar seolah-olah ada gempa bumi. Seluruh dunia terbalik dan matahari dan bulan terbalik. Suting baru saja memasuki kabut hitam dan mengejar seorang kultivator sambil tersenyum. Dia akan melahap pembudidaya, tetapi pada saat ini, dia mendengar raungan yang datang dari zaman kuno dan merasakan getaran sengit di medan perang. Kabut hitam di sekelilingnya tiba-tiba runtuh di bawah kekuatan raungan ini. Dia dipaksa keluar dari kabut dengan tatapan terkejut saat dia menatap ke kejauhan. Adapun kultivator yang melarikan diri, dia batuk seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Kultivator merasa seperti langit telah runtuh di bawah gemuruh Guntur dan seperti dia ditekan ke tanah. Di hutan, kultivator berjari 6 itu bersembunyi di dalam pohon yang menjulang tinggi, menunggu mangsa. Namun, saat ini, deru Guntur bergema di langit. Dia tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah suatu kekuatan telah mengisi jiwanya dan memaksanya keluar dari tempat persembunyiannya. Dia melihat ke kejauhan dengan ketakutan di matanya. Ini adalah raungan Sumu yang dirilis dalam percobaan bumi. Zhang Konlie sedang bergerak di dalam hutan ketika dia mendengar raungan itu. Tubuhnya bergetar dan dia langsung duduk untuk berkultivasi. Sesaat kemudian, matanya berbinar. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan dia bergegas menuju auman. Pada saat ini, semua pembudidaya di medan perang mendengar raungan Guntur yang menakutkan. Seolah-olah langit akan runtuh. Langit tiba-tiba berubah warna saat Guntur muncul tinggi di udara dan berkumpul di kejauhan. Bumi berguncang hebat, seolah hari kiamat. Itu bukan hanya medan perang. Di luar, di kuil surgawi Guntur, potongan kayu segi 8 di udara bergetar hebat. Sinar Guntur muncul dan terus bergerak melewatinya. Sejumlah besar petir muncul di langit seolah-olah dipanggil. Mereka semua mendekati potongan kayu itu seolah-olah mereka akan menyembah sesuatu. Master Flamespak tiba-tiba berdiri dan menatap kayu segi 8. Ekspresinya suram dan kedua tangannya membentuk segel. Segel yang tak terhitung jumlahnya mendarat di atas potongan kayu segi 8 dan kemudian potongan kayu segi 8 secara bertahap berhenti bergetar.
Pada saat ini, semua pembudidaya di sekitarnya memiliki berbagai ide tentang apa yang sedang terjadi. Setelah raungan, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin kembali ke tubuhnya. Baut petir tak berujung mengelilingi tubuhnya. Area dalam jarak 500 km darinya telah berubah menjadi neraka petir. Saat suara letusan bergema, sejumlah besar pohon yang menjulang runtuh dan terbakar. Pada saat ini, mata Wang Lin dipenuhi dengan guntur dan petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Wang Lin merasa seperti dia adalah penguasa semua guntur. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke anak laki-laki berkepala besar, yang melarikan diri dan hampir kehilangan akal. "Guntur, hancurkan!" Raungan menggelegar bergema dengan ujung jari Wang Lin. Kemudian semua guntur di sekitarnya menyerbu dengan keras ke tubuh berkepala besar itu. Jika seseorang melihat ini dari udara, dia akan melihat semua guntur di dalam area berkontraksi menuju satu titik. Titik konsentrasi itu adalah bocah berkepala besar. Guntur bergerak begitu cepat sehingga langsung tertutup. Mata bocah berkepala besar itu menampakkan keputusasaan. Pada saat ini, dia memiliki ilusi bahwa dia menghadapi semua guntur di surga. Pada saat berikutnya, guntur menyerbu tubuhnya. Ledakan keras bergema di seluruh medan perang sekali lagi. Tubuh bocah berkepala besar itu dinyalakan dan melayang ke udara. Tidak ada sisa-sisa tubuhnya. Para pembudidaya di dalam medan perang semua memandangi guntur yang perlahan menghilang. Hati mereka dipenuhi ketakutan. Ini adalah mantra Master Demon. Mengerikan. Suting menatap tercengang ini dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyadari bahwa tinjunya sedikit gemetar. Di kuil surgawi guntur di alun-alun, bocah berkepala besar itu tiba-tiba membuka matanya dan batuk seteguk darah. Dia segera menjadi putus asa. Ekspresinya galak saat dia tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling. Dia terkejut dan mengungkapkan teror. Master Flamespak berteriak, "Duduk!" Tubuh bocah berkepala besar itu gemetar, jantungnya berdebar-debar, pikirannya berantakan. Sebelumnya, dia ingin keluar semua dan menemukan tubuh Wang Lin untuk balas dendam. Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa hanya ada 108 orang. 4 orang hilang. Mungkinkah dalam satu baris menuju surga, 4 dari mereka tidak masuk sebagai avatar tapi masuk dengan tubuh asli mereka? Kulit kepala bocah berkepala besar itu menjadi mati rasa. Dia diam-diam bersyukur dia bukan salah satu dari orang-orang yang masuk ke dalam dengan tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin dan dia merasakan gelombang ketakutan. Pantas saja saya tidak bisa membuka tas pegangan saya. Hanya harta dengan jiwa asal yang diinfuskan yang bisa digunakan. Bocah berkepala besar itu menarik napas dalam-dalam dan dia masih merasa takut. Di medan perang, ada kilatan emas dan rune emas muncul. Rune ini telah menyerap avatar bocah berkepala besar dan sekarang dipenuhi dengan kecerdasan. Wang Lin mengambil stempel penyegelan surgawi. Dia menatap Seng Hong Hu yang tertegun dan menamparkan tas pegangannya. Setelah meminum beberapa pil, dia menyerahkannya kepada Seng Hong Hu. Temukan tempat tersembunyi dan fokuslah pada budidaya. Seng Hong Hu meminum pilnya. Dia akan menelannya ketika matanya tiba-tiba menyipit. Dia melihat tas pegangan Wang Lin dan setelah beberapa keraguan dia berkata, "Tuanku, Anda dapat membuka tas Anda?" Wang Lin terkejut dan matanya menjadi suram. Ratusan pikiran melintas di kepalanya. Dengan kecerdasannya, hanya satu kalimat dari Seng Hong Hu yang bisa membuatnya mengerti. "Kamu tidak bisa membuka milikmu?" Wang Lin dengan murung menatap Seng Hong Hu. Seng Hong Hu menggelengkan kepalanya. Wang Lin tetap diam saat dia berbalik dan melangkah ke udara. Seng Hong Hu punya beberapa ide di kepalanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mendengarkan Wang Lin dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Wang Lin melakukan perjalanan di dalam medan perang dan mengungkapkan cibiran. "Sungguh medan perang pembantaian yang bagus. Ada orang sungguhan di antara yang palsu dan yang palsu di antara yang nyata. Skema Master Flamespak benar-benar berjalan dalam. Saya mengaguminya. Tidak termasuk 108 orang di luar, 4 dari 112 orang masuk dengan tubuh asli mereka. 2 yang kubunuh sebelumnya memiliki tas mereka, jadi ada 1 lagi yang tersisa di sampingku. Saya hanya tidak tahu siapa itu. Jika dia memperhatikan seorang kultivator, dia akan segera bergegas.
Sepanjang jalan, Wang Lin tidak menunjukkan belas kasihan. Karena ini adalah medan perang pembantaian, jika seseorang masuk, mereka siap untuk membunuh dan dibunuh. Jika mereka mati, itu bukanlah kematian yang nyata. Akibatnya, semua pembudidaya yang ditemui Wang Lin merasa sulit untuk melarikan diri. Namun, sebelum Wang Lin menyerang, dia akan memeriksa apakah orang lain bisa membuka tas pegangan mereka atau tidak. Jika mereka tidak bisa, maka dia akan menyerang. Pembantaian yang sama berlanjut di sisi lain juga. Su Ting melepaskan kabut hitam sekali lagi dan menyapu seluruh area saat dia melahap semua orang di jalannya. Seiring waktu berlalu perlahan, semakin sedikit pembudidaya yang tersisa di medan perang. Wang Lin beruntung. Jika pihak lain patuh, maka Wang Lin tidak akan menyerang. Dia hanya akan menunggu saat mereka mati dan menyegel avatar mereka. Ada malam di medan perang. Saat malam tiba, tidak banyak orang yang tersisa. Wang Lin menyebarkan akal dan berjalan menuju Su Ting. Su Ting adalah seseorang yang harus dia bunuh, terlebih lagi sekarang karena jejak sumber energi asal di dalam Su Ting. Wang Lin sudah mendeteksinya, jadi tidak mungkin dia akan melepaskan Su Ting. Su Ting juga menyebarkan akal dan mengunci Wang Lin. Kemudian dia memasuki kabut hitam dan menyerbu ke arah Wang Lin. Semua pembudidaya di daerahnya telah mati, dia satu-satunya yang tersisa. Dia bergerak lebih cepat dan lebih cepat sampai dia seperti seberkas cahaya. Niat membunuhnya terus tumbuh sampai mencapai tingkat yang mengerikan. Sungu, raungan yang menghancurkan bumi keluar dari mulut Su Ting. Mata Wang Lin tenang saat tubuhnya melayang di udara dan dia melihat Su Ting yang mendekat dengan cepat. Kabut hitam menutupi area di belakang Su Ting. Kemudian memadat dan membentuk bayangan iblis. Itu meraung saat dibebankan pada Wang Lin. Aku harap orang terakhir yang bisa membuka tasnya adalah dia. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Su Ting menjadi lebih cepat sampai dia menciptakan serangkaian ledakan sonik saat dia menyerang Wang Lin. Ada ledakan yang mengguncang surga. Saat Su Ting mendekat, bayangan iblis itu membuka mulutnya dan berusaha melahap Wang Lin. Cap segel surgawi tumbuh lebih dari 1000 kaki di depan Wang Lin. Kemudian rune emas terbang keluar, menyebabkan serangkaian suara gemuruh. Mereka berdua memulai pertempuran hebat di udara. Di tanah, Seng Hong Hu keluar dari tempat persembunyiannya dan berdiri di atas pohon. Dia dengan saksama menyaksikan pertempuran di langit. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundaknya. Seng Hong Hu ketakutan saat dia bergegas keluar. Tepat ketika dia akan menggunakan mantra, dia mendengar tawa kecil. Jangan gugup, nyatanya, saat dia tiba-tiba bergegas maju, kamu juga membuatku takut sesaat. Dia duduk di sebelah Seng Hong Hu, melihat ke atas, dan berseru, bisa menyaksikan pertempuran spektakuler di malam hari adalah salah satu kegembiraan hidup yang luar biasa. Saat dia berbicara, dia menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan sepoci anggur, dan minum. Seng Hong Hu menatap tas pegangan Nangong Han. Dia menarik pandangannya dan duduk di pohon besar tidak jauh. Nangong Han meneguknya banyak dan berkata dengan ekspresi tertekan, "Hehe, kamu tahu. Saya tidak bisa menahannya, saya tidak beruntung memiliki tubuh asli saya dibawa ke sini. Untungnya, saya tahu lebih awal. Kalau tidak, jika aku membunuh sembarangan seperti orang bodoh dan mati, itu tidak akan sia-sia sama sekali. Alhasil, saya menemukan tempat untuk bersembunyi dan menunggu sampai selesai, lalu saya keluar saat sudah aman." Di kejauhan, kultivator berjari 6 itu sedang duduk di pohon besar. Saat dia diam-diam menyaksikan pertempuran di langit, ada kilatan dingin di matanya. "Kalian berdua adalah yang terkuat, jadi bertempurlah. Dengan begitu, saya akan memiliki kesempatan." Dia menjilat bibirnya dan mencibir. Bayangan iblis Su Ting dan stempel segel surgawi Wang Lin bertabrakan, menciptakan gemuruh yang menghancurkan bumi. Ini menyebabkan seluruh medan perang bergetar. Dengan keras, tubuh Su Ting terlempar ke belakang beberapa puluh kaki. Bayangan itu mengikuti Su Ting. Wang Lin mundur 30 kaki. Matanya tenang tapi dipenuhi dengan niat membunuh. Saat Su Ting mundur, tangannya membentuk segel dan sejumlah besar energi asal berkumpul di tubuhnya. Kemudian pusaran hitam di antara alisnya mulai berputar lebih cepat dan dia berteriak, melahap ular. Setelah dia berbicara,
bayangan iblis di depannya mulai bergerak dan dalam sekejap berubah menjadi ular sepanjang 1000 kaki. Ular itu mengaum dan menyerbu Wang Lin. Wang Lin pernah melihat mantra ini sebelumnya, jadi dia tahu kekuatannya. Pada saat ini, dia mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, dan berkata, "Panggil angin." Angin hitam tiba-tiba muncul dari tangan kanan Wang Lin dan memenuhi langit dan bumi. Dua naga hitam terbentuk dan mereka mengeluarkan raungan keras sebelum mengejar ular itu. Bersamaan dengan gelombang udara dingin keduanya berpotongan dan melahap satu sama lain. Namun Cold Wind adalah mantra surgawi yang dibuat oleh Kaisar Langit. Ular itu hanya memakan satu naga sebelum mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tubuhnya mulai mengembang tanpa batas sampai akhirnya roboh. Saat tubuh ular itu menghancurkan naga yang dimakannya direformasi. Kedua naga itu menyerang Suting. Tangan kanan Suting membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya saat dia berteriak, "Roh Gunung." Kabut hitam meletus dari belakang kepalanya dan membentuk kabut tebal di hadapannya. Kabut dengan cepat memenuhi langit dan bumi sebelum berubah menjadi gunung raksasa. Gunung ini menutupi langit seolah-olah telah menggantikan langit. Dan kemudian itu menabrak Wang Lin seperti orang gila. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia menatap Suting, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Saat naga hitam itu bergegas keluar, dia meletakkan tangan kanannya di antara alisnya. Pada saat ini, dia tidak lagi mau membuang waktu dengan Suting ini. Segel ketiga, buka. Suara Wang Lin tenang, tapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Garis merah di antara alisnya tiba-tiba mulai memanjang ke kedua sisi. Mata ketiga terbuka dan tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya merah yang tak terbayangkan. Lampu merah ini terbuka seperti kipas dan dengan cepat menyebar. Karena salah satu segel dilepaskan, sepertiga dari kekuatan mengerikan yang disegel oleh Wang Lin bergabung dengan lampu merah. Saat gunung hitam itu turun, itu diselimuti oleh lampu merah. Itu mulai hancur lapis demi lapis. Hanya dalam setengah waktu, itu berubah menjadi gas hitam dan menghilang. Mata Suting dipenuhi dengan teror dan perasaan krisis yang kuat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyelimuti tubuhnya. Dia ketakutan dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat karena lampu merah telah mendarat padanya. Setelah gunung hitam hancur, Wang Lin berbalik ke arah Suting. Suting merasa tubuhnya gemetar, seolah-olah puluhan ribu petir meledak di tubuhnya. Semuanya menghilang, tapi bahkan gemuruh petir tidak bisa menutupi detak jantungnya yang meningkat. Detak jantungnya mencapai batas, seolah-olah akan meledak. Semua darah dan energi asalnya mulai berputar seperti orang gila, hampir di luar kendalinya. Kabut hitam di antara alisnya meronta seakan ingin meninggalkan tubuhnya. Mantra macam apa ini? Keringat keluar dari tubuh Suting dan pakaiannya basah kuyup. Dia berada di dalam lampu merah dan tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Gelombang kepanikan yang tak berujung menenggelamkannya. Kekuatan itu meraung di dalam lampu merah dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Dia dengan jelas merasakan tubuhnya hancur lapisan demi lapisan di bawah cahaya merah. Pertama, kulit, daging, dan tulangnya. Mereka semua pingsan seolah-olah mereka kembali ke sumbernya. Setelah itu, jiwa asalnya berpindah ke jiwa yang baru lahir dan kemudian lagi menjadi inti emas. Akhirnya, inti emas meledak dan kembali menjadi energi spiritual. Ini tidak berakhir. Energi spiritual runtuh. Seluruh keberadaannya dihapus dari keberadaan saat dia menjerit putus asa. Bahkan potongan sumber energi asal di dalam avatarnya telah diekstraksi dan menghilang setelah menyatu dengan lampu merah. Lampu merah menghilang dan Wang Lin menunjukkan ekspresi yang sangat lelah. Dalam sekejap, dia duduk di pohon besar dan dengan cepat menyegel kekuatan di antara alisnya. Adegan aneh ini menyebabkan Nangong Han memuntahkan anggur yang dia minum. Matanya dipenuhi ketakutan. Aku tidak bisa mengalahkannya. Sengong Hu menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Lin. Lampu merah tadi menyebabkan sosok terhormat yang dia lihat di Danau Guntur muncul kembali. Sementara mata kultivator berjari 6 dipenuhi dengan teror, ada juga kilatan keganasan di dalamnya. Dia bergegas menuju Wang Lin. Dia pasti terluka, jadi ini kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Begitu aku bisa membunuh Master Demon, bahkan jika ini hanya dunia ilusi, aku, Zhou Xingdao, akan menjadi terkenal di sistem bintang Al Heaven.
Kultivator berjari 6 itu bergerak seperti kilat sementara jantungnya berdebar kencang. Kilatan cahaya biru muncul di jari keenamnya. Dia terlalu cepat dan mendekati Wang Lin dalam sekejap. Ekspresi Seng Ong Hu berubah. Dia ingin menyerang, tapi sudah terlambat. Nang Ong Hu tiba-tiba berdiri dan melangkah keluar. Sama seperti kultivator berjari 6 mendekati Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Skram. Satu kata itu berubah menjadi guntur tak berujung yang bergemuruh di langit. Baut guntur yang tak terhitung jumlahnya turun seperti orang gila di pembudidaya berjari 6. Ekspresi kultivator berjari 6 sangat berubah. Dengan hanya satu kata dari Wang Lin, itu seperti petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya. Gengsi Wang Lin terukir terlalu dalam di benaknya. Dia belum menyerang, tapi pikirannya sudah menjadi takut. Matanya penuh dengan teror, dan dia dengan cepat melarikan diri dan tidak berani menyerang. Guntur turun seperti orang gila saat dia mundur. Saat guntur bergemuruh, kultivator berjari 6 mengutuk di dalam hatinya saat dia berjuang. Namun, semakin banyak petir muncul dan dihubungkan bersama. Kultivator berjari 6 ketakutan saat guntur terus mengejarnya. Gemuruh bergema saat dia mundur. Namun, saat dia mundur, Wang Lin berdiri dan mengambil langkah. Saat Wang Lin bergerak, guntur melintas dan menyebabkan 2 ledakan. Kedua ledakan ini sangat keras dan mengejutkan. Dalam sekejap mata, Wang Lin berhasil menangkap kultivator berjari 6 itu. 2 dari jari ini membentuk pedang dan dia menunjuk ke depan. Guntur tiba-tiba berkumpul dari segala arah menuju kultivator berjari 6. Saat guntur turun, wajah kultivator berjari 6 itu menjadi pucat dan dia ingin melawan. Namun, jari Wang Lin menyerap semua guntur. Kilatan guntur yang tampak seperti petir dari zaman kuno ditembakkan. Itu menembus semua mantra dan langsung memasuki tubuh kultivator berjari 6. Guntur yang mengamuk merobek tubuhnya dan menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan energi asalnya bocor. Kemudian seluruh tubuhnya ambruk. Rune emas menyala dan salah satu rune emas menyatu dengan jiwa kultivator berjari 6. Kemudian menjadi penuh semangat dan kembali ke Kep Segel Surgawi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kultivator berjari 6 dibunuh oleh Wang Lin pada saat yang hampir sama ketika dia mencoba menyelinap menyerangnya. Wajah Wang Lin agak pucat. Mata ketiga di antara alisnya perlahan-lahan tertutup dan garis merah perlahan menghilang. Dia kemudian berbalik dan menatap Nang Ong Han yang muncul 100 kaki jauhnya. "Kamu juga ingin bertarung denganku?" Ekspresi Nang Ong Han serius dan hati-hati memandang Wang Lin. Sesaat kemudian, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa mengalahkanmu. Saya datang karena saya ingin membantu Anda menjaga orang yang meluncurkan serangan diam-diam." Wang Lin menarik pandangannya dan duduk untuk berkultivasi. Pada saat ini, awan mulai berkumpul di langit. Cahaya 5 warna berasal dari awan dan cahaya itu terbelah menjadi 3. Satu lampu mendarat di Wang Lin, satu lagi di Nang Ong Han, dan yang terakhir di Seng Ong Hu. Tubuh Seng Ong Hu gemetar dan dia menghilang. Hanya Wang Lin dan Nang Ong Han yang ditangkap oleh lampu 5 warna dan diseret ke langit. Wang Lin tidak kehilangan kesadaran kali ini. Dia melihat retakan muncul di langit dan ditarik ke dalamnya. Penglihatannya kabur. Ketika penglihatannya pulih, dia melihat para pembudidaya di alun-alun. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mendarat di tanah. Nang Ong Han mendarat hampir pada saat yang bersamaan. 108 pembudidaya di alun-alun semuanya telah terbangun. Ekspresi Suting sangat suram saat dia diam-diam menatap Wang Lin. Kultivator berjari 6 juga memandang Wang Lin dengan tatapan jahat. Master Flames Park memiliki senyuman di wajahnya saat dia berdiri dan perlahan berkata, "Kuil surgawi petirku menganugerahkan 108 surga." Dengan itu, tangan kanannya meraih kekosongan. Lagu alam surgawi guntur tiba-tiba mulai bergema. Lagu ini sangat indah, seolah-olah itu adalah lagu surga. Sejumlah besar awan mulai berkumpul selama nyanyian dan energi spiritual surgawi di udara menjadi kaya. Itu membuat tempat ini terlihat seperti alam surgawi. Beberapa burung bangau terbang dan mengeluarkan teriakan yang meringankan hati orang ketika mereka mendengarnya. Jika seseorang melihat dari kejauhan, dikombinasikan dengan kuil surgawi petir,
tempat ini tidak berbeda dari alam surgawi yang asli. Para pembudidaya sekitarnya semua berdiri bersama dengan leluhur keluarga mereka. Mereka semua memiliki ekspresi hormat dan membentuk kerumunan yang padat. Tidak hanya mereka, bahkan monster tua di atas sajadah pun berdiri dan memasang ekspresi serius. Di sisi lain, utusan kuil surgawi guntur semua berdiri di sana dengan ekspresi hormat. Pada saat ini, bukan hanya kuil surgawi petir yang seperti ini. Kuil surgawi guntur telah menggunakan metode khusus untuk mengirimkan adegan ini ke seluruh sistem bintang Alhaven. Para pembudidaya dari setiap keluarga kultivasi di setiap planet budidaya semuanya memiliki batu transmisi suara dari kuil surgawi guntur. Tidak hanya batu transmisi suara kuil surgawi guntur dapat mengirimkan suara, itu juga dapat mengirimkan gambar tentang apa yang sedang terjadi. Ini diberikan oleh Thunder Celestial Temple secara gratis. Selain menggunakannya untuk pemberian surgawi, itu juga akan digunakan untuk memobilisasi perang melawan sistem bintang aliansi. Pada saat ini, hampir semua pembudidaya melihat pemandangan penganugerahan surgawi pada gambar yang ditampilkan oleh batu transmisi suara. Kuil surgawi guntur terletak di pusat sistem bintang Alhaven. Pada saat ini, aura pembunuhan mulai muncul dari 4 domain di sekitar kuil surgawi guntur. Di sisi timur, pembudidaya mulai berkumpul. Mereka membentuk kerumunan yang padat setidaknya 10.000 orang. Para pembudidaya ini semua mengenakan pakaian yang berbeda. Mereka jelas berasal dari keluarga kultivasi yang berbeda. Pada saat ini, mereka semua diam-diam melihat ke depan. Ada seseorang yang ditutupi baju besi merah berdiri di depan mereka. Rambut putihnya mengalir di belakangnya dan wajahnya tanpa ekspresi saat dia memegang batu transmisi suara. Adegan di kuil surgawi guntur sedang dikirim dari batu transmisi suara. Di selatan juga sama, 10.000 pembudidaya duduk di luar angkasa dengan seorang lelaki tua memimpin mereka sementara mereka semua menatap bintang-bintang. Sisi barat dan utara juga memiliki pasukan pembudidaya seperti ini. Pada saat ini, penganugerahan surgawi di kuil surgawi guntur sedang diawasi oleh semua. Di kuil surgawi guntur, seekor bangau terbang dengan sepotong gulungan kuning di mulutnya. Itu berputar di sekitar Master Flamespak sebelum gulungan kuning jatuh dari mulutnya dan ditangkap oleh Master Flamespak. Dia mengguncang gulungan itu dan itu terbuka di hadapannya. Gulungan ini mengeluarkan energi spiritual surgawi yang kaya. Jelas sekali bahwa itu adalah harta surgawi. Ada total 110 yang tersisa. Awalnya, Anda berdua akan didiskualifikasi, tetapi setelah ujian yang sulit, surga akan memberi Anda semua kesempatan. Dua yang terkuat adalah Thunder Celestial dan Fist Thunder Celestial. 108 orang tersisa akan dibagi menjadi 36 surga Celestials dan 72 Earth Celestials. Master Flamespak berhenti di sini. Tatapannya menyapu para pembudidaya di depannya dan dia berteriak, "Sumu, maju." Mata Wang Lin menyipit. Dia kemudian terbang dan menggenggam tangannya. Ekspresi Master Flamespak serius saat dia berkata, "Kamu menduduki peringkat pertama dalam percobaan manusia, bumi, dan surga dan satu baris ke surga. Sumu, aku memberimu gelar Thunder Celestial. Anda akan memimpin pasukan dengan 3.000 orang sebagai pelopor dalam serangan di sistem bintang aliansi." Saat Master Flamespak berbicara, tangan kanannya meraih kehampaan dan sikat surgawi emas muncul. Dia melambaikan pena dan menulis baris pertama pada gulungan kuning. Surga guntur asli, Sumu. Saat dia selesai menulis kata-kata itu, ada kilatan cahaya keemasan dan raungan datang dari dalam gulungan itu. Kata-kata itu terlontar keluar dari gulungan kuning dan menyatu menjadi harimau yang terbuat dari guntur. Harimau ini tingginya 100 kaki. Ketika muncul, itu meraung dan menyerbu Wang Lin. Itu berhenti 10 kaki dari Wang Lin dan menyusut sampai menjadi bendera setinggi 3 inci. Gambar harimau berkedip-kedip di bendera. Aku memberimu harta surgawi bendera surga harimau. Dengan ini, Anda dapat memerintahkan 3.000 pembudidaya sistem bintang Alhaven dan membentuk kekuatan Anda sendiri. Kata-kata Master Flamespak bergemuruh saat menyebar ke segala arah. Wang Lin mengambil bendera Heaven Tingel. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya. Pada saat ini, penampilan Wang Lin terlihat jelas oleh semua pembudidaya sistem bintang Alhaven. Badai meledak di sistem bintang Alhaven.
Di planet Ranyun, seorang wanita cantik menatap penganugerahan surgawi yang terlihat di langit. Awalnya, dia tidak peduli dan akan menarik pandangannya. Namun, pada saat ini, dia terkejut. Saat dia melihat Wang Lin, dia mengalami kesurupan. Orang itu sangat akrab, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tidak hanya dia, tetapi semua pembudidaya di planet Ranyun menatap langit. Gelombang dahsyat muncul di seluruh hati mereka saat mereka memandang Wang Lin. Mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di planet Qingling, banyak pembudidaya memandang ke langit. Namun, pada saat ini, semua tetua keluarga berseru. Di planet budidaya terpencil, Yao Bingyun sedang duduk di gunung es tertinggi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Matanya menunjukkan tampilan yang sangat kompleks. Aku tidak menyangka dia menjadi Thunder Celestial. Di domain utara, di planet budidaya setengah terbuang, bau busuk telah muncul darinya dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun para pembudidaya mencarinya, mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Pada saat ini, di dalam lembah di planet ini, Grid menatap ke langit dan menunjukkan tatapan yang kejam. Dia benar-benar mencapai prestise setinggi itu di Alhaven Star System. Pada saat ini, semua pembudidaya di sistem bintang Alhaven yang mengetahui Wang Lin memandang ke langit. Ada keterkejutan di semua mata mereka. Di kuil surgawi petir, Master Flamespak berteriak, "Suting, maju!" Setelah itu, Master Flamespak terus memanggil. 108 gelar surgawi semuanya berhasil diberikan. Setiap pembudidaya memperoleh bendera dan menjadi surgawi. Thunder Celestial, Fist Thunder Celestial, 36 Heaven Celestials, dan 72 Earth Celestials, masukkan ke Celestial Pool. Master Flamespak melambaikan lengan bajunya dan gulungan kuning itu menghilang. Kemudian awan berbalik dan memadat membentuk kolam yang perlahan turun dari langit. Ada air biru di dalam kolam yang mengeluarkan aura yang mengguncang pikiran. Masuk ke kolam surgawi untuk memungkinkan domain Anda mencair dan memungkinkan Anda untuk membentuk asal surgawi Anda. Kemudian Anda akan menjadi celestial sejati. Suara Master Flamespak bergema di seluruh langit dan bumi.